Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Lutfi Asar. Saya akan menjawab UAS MK Psikologi Dakwah. Nomor 1 yaitu jelaskan pengertian psikologi dakwah dan tujuan mempelajarinya. Psikologi dakwah ialah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku manusia yang terkait dalam proses berdakwah. Lalu tujuan mempelajarinya yaitu membantu dan memberikan pandangan kepada para dai atau para pendakwah tentang pola dan tingkah laku para mat'u atau jamaah dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Jadi, psikologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang karakter atau tingkah laku manusia, dan tujuan kita untuk mempelajari ilmu psikologi dakwah adalah ketika kita besok akan menjadi seorang dai atau seorang penceramah, kita dapat menilai karakter atau tingkah laku dari jamaah kita sehingga kita dapat memahami dan kita dapat menilai atau membuat gaya kita dalam berdakwah itu bisa diterima oleh jamaah kita. Mulai dari stylish kita berbicara, stylish kita berpakaian, itu berpengaruh terhadap respon dari jamaah. Sehingga dengan kita memahami karakter dari jamaah, kita mendapatkan timbal balik dari jamaah dan tentunya akan menjadikan kesuksesan dalam berdakwah. Lalu pertanyaan nomor 2, jelaskan wilayah dan lingkup kajian psikologi dakwah dan pendekatan ilmiah psikologi dakwah. Lingkup psikologi dakwah yaitu proses kegiatan dakwah di mana sasarannya yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Di dalamnya melibatkan sikap dan kepribadian para juru dakwah dalam menggarap sasaran dakwah yang berupa manusia hidup yang mempunyai sikap dan kepribadian yang berbeda-beda. Lalu, pendekatan ilmu psikologi dakwah adalah ilmu yang merupakan gambaran dari kejiwaan guna diarahkan kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor 3 yaitu jelaskan urgensi, motivasi dan konsep diri bagi seorang dai dalam pelaksanaan dakwah. Sebutkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kredibilitas pendakwah. Sebutkan dan jelaskan. Motivasi bagi seorang dai adalah menggerakkan atau memacu agar timbul kesadaran dan membawa perubahan tingkah laku sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Sementara konsep diri dalam berdakwah itu sangat penting dalam suatu keberhasilan mengemas diri dengan baik, memahami keadaan mat'u, serta senantiasa belajar dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, faktor-faktor yang dapat meningkatkan kredibilitas seorang pendakwah yaitu yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi seorang dai sangatlah penting agar pesan-pesan yang akan disebarkan mudah diterima dan tidak menemukan banyak kegagalan atau hambatan. Yang kedua yaitu kemampuan penguasaan diri. Seorang dai
harus bersikap bijak dan penuh kesabaran agar ketika mat'u sedang gaduh atau mengabaikan pembicaraan dai, mereka atau dai tersebut tidak terpancing emosi sehingga membuat kegagalan dalam berdakwah. Lalu pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana hubungan spiritualitas dan sikap mental pelaku dakwah? Coba saudara jelaskan serasional mungkin. Spiritual merupakan kondisi kejiwaan manusia baik pada fisik, perubahan mental, maupun emosional. Sedangkan hubungan sikap mental dan spiritual seorang dai itu sebagai faktor penunjang keberhasilan dakwah, karena masyarakat cenderung menilai karakter dan tabiat seorang dari tingkah laku kesehariannya, dan alangkah baiknya jika tingkah laku dan sikap seorang dai merupakan cermin dari perkataannya. Lalu nomor 5, jelaskan arti penting dan fungsi bahasa dalam proses komunikasi dakwah. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki dai agar penggunaan bahasa dapat efektif dalam mencapai tujuan dakwah? Jawabannya, dakwah merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai sarana penyampaiannya. Banyak pesan dakwah yang tidak sampai kepada khalayak atau jamaah karena kegagalan penggunaan bahasa. Dan agar mendapatkan keberhasilan dalam berdakwah, harus menggunakan bahasa yang indah dan santun agar jamaah tertarik untuk mendengarkannya. Dan juga tidak lupa bahasa yang mudah dicerna oleh segala kalangan jamaah agar jamaah lebih mudah untuk memahaminya. Selain itu pula, seorang dai harus dapat menggunakan bahasa yang baik agar jamaah dapat mengingat apa yang disampaikan dan jamaah juga dapat mengamalkan apa yang disampaikannya. Lalu nomor 6, bahasa sebagai pesan dakwah dapat terdiri dari pesan verbal dan nonverbal. Apakah yang dimaksud dengan pesan verbal dan nonverbal dan bagaimana hubungan keduanya? Berikan contohnya. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata atau lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan tanda, isyarat, lambang, dan lain-lain. Hubungan dakwah dengan komunikasi verbal dan nonverbal adalah kalau dakwah menggunakan komunikasi verbal itu dengan menggunakan lisan. Contohnya, ketika kita melihat seorang dai atau penceramah sedang berdakwah atau berceramah di depan jamaah, di depan umum atau bahasanya. Lalu komunikasi dakwah nonverbal. Komunikasi dakwah nonverbal itu bisa menggunakan tanda, isyarat, dan lain-lain. Contohnya itu seorang dai berdakwah melalui perbuatan baik agar jamaah tersebut mengikuti perbuatan dai tersebut, dan hubungan keduanya adalah sangat perlu dilakukan oleh seorang dai, karena selain berbicara, dai juga diwajibkan untuk mengamalkan apa yang dia katakan agar jamaah dapat mempercayai apa yang dia katakan.